Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 hari ini ingin mempresentasikan materi bahasa Indonesia tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia yang mencakup 4 poin. A. Sejarah bahasa Indonesia. B. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. C. Ragam bahasa Indonesia. Dan D. Peran bahasa Indonesia dalam era digital, kebijakan bahasa, atau pergeseran ragam bahasa di media sosial. Wah, bakalan seru banget gak sih teman-teman video presentasi kali ini? Nah, tapi sebelum kita masuk ke video presentasi ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya akan mewakilkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rehan Palevi dengan NPM 25010610006. Lalu ada rekan saya yang bernama Almira Nilam Putri dengan NPM 25010610001. Lalu yang terakhir ada Siti Komaria dengan NPM 25010610002. Nah, udah nih kita perkenalan. Nah, ini saatnya kita masuk ke dalam apa? Ke dalam materi pertama kita. Nah, pada materi pertama, di slide pertama kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahasa Indonesia itu diambil atau diadaptasi dari bahasa apa? Nah, ternyata kita menggunakan bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia yang kita pergunakan sekarang loh teman-teman. Nah, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau lingua franca. Bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Wah, menarik banget ya ternyata sejarah bahasa Indonesia ini. Nah, selanjutnya kita akan ke fungsi bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 4 poin yang bakalan kita bahas. Nomor 1 adalah lambang kebanggaan kebangsaan. Nah, bahasa Indonesia itu jadi lambang kebanggaan bangsa kita nih teman-teman. Karena dengan adanya bahasa Indonesia kita memiliki ciri khas yang berbeda dari negara-negara lain tentunya. Nah, yang kedua, lambang identitas nasional. Nah, bahasa Indonesia ini jadi lambang identitas nasional. Kenapa nih teman-teman? Karena bahasa Indonesia itu mampu menyatukan berbagai suku, budaya, dan bahasa dalam satu kesatuan bangsa yang beragam, membedakan Indonesia dengan negara lain, serta menjadi simbol kebanggaan warisan budaya dan alat komunikasi resmi dari negara. Nah, yang ketiga ada alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Lalu yang keempat atau yang terakhir, ada alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Ini berbeda dengan poin yang kedua tadi ya teman-teman, sebagai identitas nasional. Nah, ternyata keren banget gak sih fungsi dari bahasa Indonesia ini? Iya dong, keren banget. Nah, lanjut kita ada di kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ini mencakup 2 poin. Nah, kita akan bahas dari poin pertama dulu. Nah, poin pertama yaitu bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Nah, untuk yang kedua atau poin kedua yaitu bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun ragam bahasa Indonesia antara lain ragam lisan, ragam tulis, ragam baku, ragam tidak baku, ragam baku tulis, ragam baku lisan, ragam sosial, dan ragam fungsional. Ragam fungsional sendiri terdiri dari ragam keilmuan atau teknologi, ragam kedokteran, ragam keagamaan. Lalu, peran bahasa Indonesia dalam era digital tuh apa sih? Yang pertama, sebagai alat komunikasi dan informasi. Yang kedua, penguatan identitas nasional. Yang ketiga, peningkatan literasi digital. Yang keempat, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, pembangunan komunitas online. Dan yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas. Lalu, kebijakan apa sih yang ada dalam bahasa Indonesia? Kebijakan yang pertama ada kedudukan dan fungsi. Yang kedua ada pembinaan dan pengembangan. Yang ketiga ada pengutamaan bahasa Indonesia.
Yang keempat, perlindungan bahasa daerah dan asing. Oke, selanjutnya yaitu pergeseran ragam bahasa di media sosial. Media sosial menjadi median eksperimen bahasa, menciptakan ragam baru yang dinamis namun kadang mengabaikan kaidah kebahasaan baku. Hal ini memicu diskusi antara inovasi dan potensi erosi. Yang pertama, informativitas dan kecepatan, yaitu komunikasi yang ringkas dan cepat memicu penggunaan singkatan, akronim, dan emoji. Yang kedua, kreativitas dan gaya bebas, yaitu pengguna seringkali mencampur kode, menggunakan slang, atau menciptakan istilah baru untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga, tantangan kebakuan, yaitu pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran tentang menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di kalangan generasi muda. Oke, ini adalah kesimpulan dari materi kami. Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda 1928. Fungsinya mencakup alat komunikasi, identitas nasional, bahasa resmi negara, dan sarana pemersatu bangsa. Ragam bahasa berkembang sesuai situasi, baik baku maupun tidak baku. Kedudukannya kuat dalam konstitusi dan diperkuat dengan berbagai kebijakan bahasa. Di era digital, bahasa Indonesia berperan penting dalam literasi, informasi, dan menjaga jati diri bangsa. Namun, media sosial memunculkan pergeseran ragam bahasa seperti penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan campur kode. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk tetap menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik sesuai kaidah, tanpa mengurangi kreativitas berbahasa. Nah, itu tadi kesimpulan materi dari kelompok kami. Tak terasa kita sudah sampai di akhir video. Akhir kata dari saya, jangan pernah menyesali apapun karena akan selalu ada keajaiban di masa yang akan datang. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.